Permintaan terakhir istri. Episode 05. Tidak diinginkan menjadi istri. Setelah selesai semuanya, Irene tidur dan Diara pun menunggu Gideon pulang dari kantor. Sudah jam 10 malam tapi Mas Gideon belum pulang, batin Diara. Diara beranjak dari tempat tidurnya, lalu berjalan berniat mau membuka pintu kamar dan ternyata Gideon sudah ada di depan pintu kamarnya. "Mau kemana kamu?" tanya Gideon dengan nada ketus, membuat Diara langsung menundukkan kepalanya. "Saya mau ke dapur," jawab Diara pelan. "Masuk. Bantu aku melepaskan jas dan pakaian," bentak Gideon. Diara langsung masuk kembali ke kamarnya. Diara memulai membantu Gideon membukakan jasnya lalu Diara menaruh jas Gideon di atas tempat tidur. Diara diam sesaat lalu mulai membuka kancing baju Gideon dengan begitu hati-hati. "Aduh, apakah aku harus melihatnya? Tapi sudahlah, lagian aku sudah menjadi istrinya," batin Diara. Akhirnya Diara selesai melepaskan baju Gideon. Diara langsung terdiam, ini pertama kalinya Diara melihat bagian tubuh Gideon. "Mas Gideon, bentuk tubuhmu begitu indah," batin Diara yang diam-diam memperhatikan tubuh sang suami. Gideon langsung pergi menuju ke kamar mandi, lalu Diara memanggil Gideon. "Mas Gideon, mau makan malam dulu tidak?" tanya Diara dengan hati-hati. "Tidak, aku mau langsung tidur." "Kamu tidurlah di sofa," jawab Gideon dengan ketus. Diara langsung menganggukkan kepalanya, lalu langsung menuju ke sofa untuk segera tidur. Setelah beberapa lama Gideon keluar dari kamar mandi dengan memakai jubah handuk. Gideon melihat Diara sudah tertidur pulas. Gideon terus menatap wajah cantik Diara, lalu Gideon bergumam. "Anita, lihat amanah darimu sedang tidur," gumam Gideon. Gideon langsung berganti pakaian dengan baju tidur. Lalu setelah selesai Gideon langsung merebahkan tubuhnya di samping anaknya yang sedang tidur. "Sayang, papa sayang sama kamu," ucap Gideon, lalu langsung mencium kening Irene dengan begitu lembut. Gideon memeluk Irene, lalu memejamkan matanya. Keesokan harinya kemudian, Gideon bangun dari tidurnya dan melihat Diara masih tidur dengan nyenyak. Dia tidur di sofa tapi dia tertidur dengan begitu nyenyak. Batin Gideon. "Tuan, maaf saya terlambat bangun," ucap Diara tiba-tiba dengan nada takut. Diara baru saja bangun dari tidurnya, melihat Gideon bangun lebih dulu membuat Diara takut dan merasa bersalah. "Bagaimana, aku bisa kesiangan seperti ini?" gumam Diara. "Panggil aku Mas saja. Aku tidak mau orang luar berpikir gimana-gimana tentang kita, biarpun aku tidak akan menerimamu sebagai istri tapi setidaknya orang luar tidak berpikir buruk tentangku," ucap Gideon yang hanya memikirkan diri sendiri. Betapa terpukulnya hati Diara mendengar ucapan Gideon. Diara sadar Diara hanya istri yang diamanahkan oleh Anita untuk Gideon. Jadi Diara tetap berusaha kuat biarpun Gideon belum menerima sepenuhnya amanah dari mendiang istrinya. "Baik tuan, maksud saya, Mas Gideon," ucap Diara dengan nada terbata-bata. "Kemarilah," ucap Gideon dengan nada datar. "Baik Mas," jawab Diara dan segera berjalan menuju ke tempat Gideon duduk. Gideon mendekatkan wajahnya pada wajah Diara, membuat Diara merasa dedekan. "Mas Gideon mau apa?" batin Diara. "Lain kali jangan bangun kesiangan, atau aku akan menghukummu," bisik Gideon yang membuat Diara terdiam. "Aduh, pikiranku sudah kemana-mana," batin Diara yang sudah salah menyangka. "Sekarang kamu taruh sepatu dengan benar," pinta Gideon sambil menunjukkan sepatunya yang masih berserakan di lantai. Diara langsung memunguti sepatu Gideon, lalu langsung menaruhnya di tempat sepatu. Namun tiba-tiba Gideon kembali menyuruhnya. "Diara, kamu jangan taruh sepatu itu di situ, ambillah," ucap Gideon sambil menunjukkan benda yang tidak seharusnya ditaruh tempat itu.
Diara hanya menuruti perintah Gideon. Bukankah, aku sudah benar menaruh sepatu di tempat sepatu? Batin Diara. Iya mas, aku akan memindahkannya, ucap Diara yang langsung mengambil sepatu Gideon kembali, lalu memindahkannya. Setelah menyuruh menaruh sepatu, Gideon kembali menyuruh Diara memakan ini dan itu. Sebenarnya Diara merasa sangat kesal. Namun Diara tidak bisa marah dan hanya menuruti apa diperintahkan oleh Gideon. Gideon menyuruh ini dan itu pada Diara, namun semua yang dilakukan oleh itu Diara menurut Gideon serba salah dan membuat Gideon kesal. Kamu, itu bisa tidak sih aku bilang itu salah bukannya kamu benarkan? Ucap Gideon dengan agak sedikit berteriak pada Diara. Maafkan saya mas, saya akan membenarkannya lagi. Ucap Diara sudah hampir ingin menangis. Sabar Diara, ini cobaan kamu harus kuat. Batin Diara. Tiba-tiba terdengar tangisan Irene dan Diara langsung berjalan menuju ke tempat tidur, lalu Diara langsung menenangkan Irene agar berhenti menangis. Kap sayang. Diara berusaha menenangkan Irene. Melihat pemandangan di hadapannya, sebenarnya Gideon ingin tersenyum. Namun Gideon enggan menunjukkan senyumnya di hadapan Diara. Sayang, apa yang membuatmu menangis? Ucap Diara sambil mengecek pampers Irene dan ternyata pampers Irene sudah sangat penuh dan mungkin itu yang membuat Irene menangis. Diara pun mengganti pampers Irene dan kembali menidurkan Irene di tempat tidurnya. Setelah selesai mengurusi Irene, Diara pun kembali menemui suaminya. Kenapa Irene menangis? Tanya Gideon dengan nada agak jutek. Pampers Irene penuh mas jadi menangis, mungkin karena tidak nyaman mas tapi sekarang Irene tidur lagi, jawab Diara menjelaskan semuanya. Baiklah lanjutkan pekerjaanmu, ingat jangan sentuh benda-benda milik Anita. Kerjakan yang benar aku tidak mau kamu sampai salah-salah lagi. Ucap Gideon dengan nada ketus. Iya mas saya kerjakan semuanya dulu ya, jawab Diara dan sambil memulai mengerjakannya. Setelah semua selesai dikerjakan, akhirnya Diara duduk di lantai karena merasa sangat lelah, tiba-tiba Gideon pun datang. Aku lapar buatkan aku makanan sekarang. Ucap Gideon dengan nada ketus. Iya mas, tunggu sebentar aku bikinkan dulu. Jawab Diara, yang langsung pergi menuju ke dapur. Kenapa mas Gideon, tidak bisa bersikap lembut seperti saat bersama Nyonya Anita dulu? Aku tahu aku hanya istri sambungnya dan aku hanyalah amanah dari istrinya tapi aku juga punya hati dan perasaan. Gumam Diara dalam hati. Tanpa tersadar Diara pun meneteskan air matanya, namun Diara langsung menyeka air matanya bagi Diara dia hanyalah istri yang tidak diinginkan. Diara pun melanjutkan untuk membuat makanan buat Gideon, laki-laki yang kini telah sah menjadi suaminya. Setelah selesai memasak, Diara menyiapkan semua makanan yang sudah jadi di atas meja makan dan segera memanggil suaminya yang sedang berada di ruang kerja. Mas, makanannya sudah siap, ucap Diara dengan pelan. Iya tunggu, jawab Gideon singkat. Akhirnya Diara menunggu suaminya di depan pintu ruang kerjanya sambil duduk di lantai dan Gideon pun tiba-tiba keluar. Kamu kenapa duduk di sini? Ayo kita ke ruang makan. Ucap Gideon dengan nada ketus seperti biasanya. Iya mas. Jawab Diara dengan suara pelan. Diara bangun dan segera mengikuti langkah kaki suaminya yang begitu cepat, sampailah di meja makan Gideon duduk, Diara langsung mengambilkan makanan yang ada di meja untuk Gideon. Ini mas, kamu makan dulu. Ucap Diara sambil menaruh piring yang sudah terisi makanan di hadapan Gideon, Diara langsung membalikkan badannya untuk menuju ke dapur. Kamu mau kemana? Tanya Gideon yang kembali dengan nada ketus. Saya mau ke dapur mas, jawab Diara. Apa aku menyuruhmu ke dapur? Duduklah temanin aku makan dan kamu juga makanlah nanti kamu sakit.
Ucap Gideon dengan nada yang ketus tapi penuh perhatian. Diara duduk dan mengambil beberapa makanan. Ini pertama kalinya Diara makan bareng satu meja dengan suaminya. Besok ikutlah aku untuk belanja bulanan dan juga keperluan Irene. Kamu juga belilah berapa baju baru karena bajumu ini sudah terlalu jelek dan tidak layak dipakai. Ucap Gideon dengan nada ketus, namun juga tetap memperhatikan Diara yang sekarang sudah menjadi istrinya. Gideon juga tidak akan membiarkan istrinya berpenampilan jelek, apalagi dengan kerjaan dia sebagai direktur dan pewaris perusahaan besar keluarganya. Itu membuat Gideon akan malu nantinya. Iya mas, nanti saya akan membelinya, jawab Diara dengan nada lembut. Diara dan Gideon menghabiskan makanannya dengan begitu nikmat. Diara, aku mau makan itu, ucap Gideon sambil menunjukkan ayam goreng. Iya mas, jawab Diara yang langsung mengambilkan ayam goreng yang sang suami mau. Mas, kalau semua keluarga sudah pulang, nanti aku tidur di kamar Irene saja. Ucap Diara dengan begitu hati-hati. Belum sempat menjawab pertanyaan dari Diara, tiba-tiba Irene menangis. Suara tangisan Irene terdengar dan Diara langsung bergegas menuju ke kamar. Sebentar ya mas, Irene menangis aku akan mengambilnya dulu, ucap Diara sambil beranjak dari tempat duduknya. Di kamar. Sayang, jangan menangis ini ada suster Diara sayang, ucap Diara sambil menggendong Irene menuju keluar untuk menuju ruang makan. Sampailah di ruang makan. Irene sayang, kenapa kamu menangis nak? Tanya Gideon sambil mengusap wajah Irene dengan lembut. Diara terus berusaha menenangkan Irene, sampai beberapa lama akhirnya Irene berhenti menangis. Membuat Diara merasa sangat lega, jangan nangis lagi ya sayang. Batin Diara. Mas, aku tolong jagain Diara dulu ya. Aku mau membereskan ini semua. Ucap Diara dengan pelan, Gideon langsung menatap Diara dengan tatapan tajam, membuat Diara takut untuk menatapnya. Berani sekali dia menyuruhku. Batin Gideon. Dengan keras Gideon langsung mengambil Irene dari gendongannya, lalu membawa Irene ke ruang keluarga. Diara membereskan semua bekas makanan tadi dan mencuci piring. Setelah selesai Diara menghampiri Irene dan Gideon yang sedang duduk di ruang tengah. Sayang, sini sama suster. Ucap Diara sambil mengambil Irene dari pangkuan Gideon. Diara, biasakanlah Irene memanggilmu dengan sebutan mama. Karena biar bagaimanapun sekarang kamu adalah ibu sambungnya. Ucap Gideon pada Diara. Gideon tidak mau sampai Irene berpikir bahwa Diara itu hanya susternya apalagi Anita sudah memberikan amanah pada Diara. Diara langsung mengembangkan senyumnya, mendengar Gideon berkata seperti itu membuat Diara merasa sangat bahagia. Biarpun kehadirannya belum diterima sepenuhnya oleh Gideon Wijaya. Iya mas, nanti akan aku biasakan Irene memanggilku dengan sebutan mama. Jawab Diara dengan nada bahagia. Diam-diam Gideon tersenyum, melihat kedua wanita yang ada di depannya. Satu adalah Irene anak dari almarhumah istrinya dan dua Diara ibu sambung Irene yang diamanahkan oleh almarhumah istrinya. Sayang ini mama, mama akan selalu menyayangi Irene sebagai putri mama. Ucap Diara sambil mencium pipi Irene dengan gemas. Bersiaplah, ayo kita jalan sekarang, ajak Gideon pada anak dan istrinya. Mau kemana mas? Tanya Diara. Bersiap saja tidak usah banyak tanya. Jawab Gideon ketus. Diara langsung pergi meninggalkan Gideon dan segera menuju kamarnya untuk bersiap. Kapan ya nak, papamu bersikap lembut pada suster. Batin Diara dengan begitu sedih. Baru beberapa hari menjadi istri Gideon Wijaya, hidup Diara benar-benar berubah total. Gideon yang bisa bersikap hangat pada Anita dan begitu penyayang, namun Gideon tidak bisa bersikap seperti itu pada Diara. Kadang Diara hanya bisa meratapi nasibnya,
Bahkan Diara sering menangis karena Gideon sering sekali membentaknya dan bicara ketus pada dirinya. Setelah beberapa lama, Gideon semakin gusar menunggu Diara yang begitu lama di dalam kamar. "Diara, kamu lama sekali," teriak Gideon yang membuat Diara buru-buru keluar dari kamar. Diara dengan cepat langsung menuju ke tempat Gideon berdiri. Gideon menatap Diara dengan tatapan kesal. "Dasar lelet," kesal Gideon. Diara hanya menunduk tanpa berani mengangkat kepalanya. "Maaf Mas," Diara meminta maaf. "Maaf? Maaf dan maaf apa, tidak ada kata-kata lain yang bisa kamu ucapkan padaku?" bentak Gideon yang langsung mengambil Irene dari gendongan Diara, lalu menarik tangan Diara dengan keras. "Mas sakit," rintih Diara dengan pelan. "Aku tidak peduli," cetus Gideon. Dengan keras Gideon langsung membuka pintu mobilnya, lalu menyuruh Diara masuk ke dalam mobilnya dengan begitu keras. Setelah Diara masuk, Gideon langsung menaruh Irene di pangkuan Diara. Gideon kembali menutup pintu mobilnya dengan begitu keras, membuat Diara begitu kaget. "Sabar Diara," batin Diara. Gideon langsung masuk ke dalam mobil, kalau menyalakan mesin mobilnya menuju ke sebuah pusat perbelanjaan untuk membeli keperluan rumah, keperluan Irene dan baju untuk Diara. Sesampainya di pusat perbelanjaan, Gideon langsung mengajak anak dan istrinya masuk ke dalam. Gideon menaruh Irene di tempat dorongan bayi, lalu mendorongnya sedangkan Diara berjalan di samping Gideon. Mungkin bagi orang yang melihatnya pasti akan menganggap mereka sebagai keluarga kecil yang bahagia, tapi kenyataan tidak. Diara hanya seorang istri sambung yang belum diterima kehadirannya oleh Gideon. "Ingat beli semuanya apa yang habis, jangan sampai ada yang terlupakan," tegas Gideon dengan nada ketus. "Iya Mas," jawab Diara singkat. Kini Diara mulai berbelanja, sedangkan Gideon berjalan di belakang Diara sambil mendorong Irene. Diara asik memilih belanjaan apa saja yang dibutuhkan. Gideon melihat ke arah atas, ada sebuah kardus berisi entah apa, hampir menjatuhi Diara. Gideon yang melihat itu langsung dengan cepat mendorong Diara dan akhirnya, bruk. Apa yang terjadi pada Diara? Bersambung.